Otu, namo buddhaya. Selamat pagi kawan-kawan. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kawan-kawan, di pagi hari yang ceria ini, saya mencoba untuk menjelaskan salah satu hukum yang sangat universal sebetulnya, yang dikenal oleh masyarakat, namun sayangnya masih salah pengertian ya. Ini menurut agama Buddha ya, masih kurang pas ya. Nah, seperti apa sih hukumnya itu atau hukum apa yang akan kita bahas? Saya akan share dulu. Nah, ini ya. Tentu saja kawan-kawan pernah kan ya mengatakan atau mendengar kata karma, hukum karma. Nah, sesungguhnya hukum karma itu yang seperti apa? Nah, ya, lagi-lagi ini dalam pembahasannya dalam agama Buddha ya. Eh, Karma itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya perbuatan, dan ada lagi kamma, M-nya dua, Kamma, yang artinya perbuatan juga. Itu dari bahasa Pali ya. Jadi bahasa Pali, bahasa Sanskerta itu dikenal dalam ajaran Buddha ya. Seperti itu. Nah, dua-duanya ini mengacu kepada perbuatan ya, dan tidak ada hubungannya dengan makhluk lain. Jadi hukum karma atau hukum kama ya, saya garis bawahi itu sungguh-sungguh benar-benar berhubungan dengan dirinya sendiri. Jadi kalau dia berbuat sesuatu itu akan kembali kepada dirinya. Jadi dirinya yang mendapatkan sesuatu itu sungguh-sungguh bukan dari apa ya, pemberian atau hukuman atau sesuatu ya, itu dari luar diri, nggak ada. Ya misalnya makhluk-makhluk tinggi atau makhluk-makhluk rendah, bahagia, menderita, ya, keberuntungan, musibah. Nah, itu hukum karma tuh yang mengatur, dan itu murni 100% datang dari diri sendiri. Unik kan? Nah, mari kita lihat ya slide yang selanjutnya. Nah, ini. Tapi ada saja pandangan-pandangan yang kurang pas di dalam masyarakat. Satu, biasanya hukum karma dibahas atau dibicarakan tentang hal-hal yang buruk, yang jelek, yang menderita, ya. Apa tuh? Misalnya ada orang tertabrak mobil di jalanan. Wah, sudah karma. Ya. Lalu misalnya ada ibu yang baru melahirkan, terus anaknya meninggal. Langsung orang-orang bilang, wah itu emang udah karmanya. Jadi seolah-olah itu yang jelek aja ya. Apakah seperti itu ya? Ya tidak ya. Menurut ajaran Buddha tidak seperti itu. Tidak sesuatu yang buruk saja kalau kita bahas tentang hukum karma. Yang kedua, yaitu bahwa karma katanya dapat diwariskan. Apa nih misalnya contohnya ya di masyarakat? Nah, misalnya begini. Eh Di TV, saya pernah tuh tonton di TV ya. Jadi ada seorang bapak-bapak suka mancing ikan, tapi pakai umpannya kata kecil. Ya, mancing ikan, umpannya kata kecil. Istrinya sedang hamil. Nah, ketika anaknya lahir, anaknya tubuhnya itu mirip seperti katak ya. Kakinya kayak gitu, tangannya begini ya, mukanya juga sama tuh mirip ya. Lalu orang-orang mengatakan, wah itu karma tuh sama kodok. Ya. Nah, kira-kira gitu. Ada lagi nih, satu lagi. Ini cerita nyata di waktu saya masih kecil ya. Saya punya teman sepermainan, kita panggil si Kupeng ya, masih kecil. Kenapa Kupeng? Karena kupingnya yang atas itu melengkung dan yang bawah juga melengkung. Jadi kayak begini ya. Nah, itu menurut cerita katanya waktu mamahnya hamil, bapaknya itu suka menggulung-gulung kertas.
Ya, jadi ketika lahir anaknya kupingnya seperti itu. Lalu orang-orang mengatakan, wah ini gara-gara bapaknya nih, anaknya seperti ini. Gitu. Apa benar sih perbuatan itu diwariskan kepada anaknya? Ya, nanti kita bahas ya, seperti itu. Nah, yang terakhir nih, penting. Memberi uang akan mendapatkan uang yang baik itu ya. Jadi kalau kita berdonasi, menyumbang atau berdana, duit, wah nanti hukum karmanya balasannya dapat uang juga gitu. Itu yang baik. Nah, kalau yang buruk misalnya membunuh kecoa, wah nanti dia akan jadi kecoa. Nah, ini adalah satu hal yang salah juga menurut ajaran Buddha ya. Nah, tiga hal ini yang sangat kental terjadi di masyarakat, lalu orang mengatakan karma ya. Nah, jadi kita sebagai orang yang memiliki keyakinan atau sadar terhadap ajaran Sang Buddha, kita harus bisa meluruskan pandangan kita. Oh, tidak seperti itu ternyata. Dan banyak lagi nih, bukan hanya tiga ya, pandangan-pandangan seperti ini. Ya, baik nanti kita lanjutkan lagi. Sebenarnya apa sih karma itu? Sebenarnya apa sih hukum karma itu? Ya, nah ini bisa kita mengacu kepada ada panca niyama. Salah satunya adalah hukum karma. Apa sih hukum karma? Hukum yang mengatur tentang perbuatan. Sekali lagi, hukum yang mengatur tentang perbuatan. Lalu ada yang nanya tuh waktu itu, Pak, hukumnya itu siapa yang bikin? Siapa yang buat? Lalu dijawab, hukum ini ada, ya, sudah ada. Hukumnya ini di alam semesta. Lalu siapa yang membuat? Ya, tidak ada yang membuat. Ya, seperti itu. Lalu orang-orang bingung. Nah, saya punya pendekatan sih. Pertanyaan itu saya punya pendekatan jawabannya. Contoh ya, pernah lihat air sungai yang mengalir dari atas ke bawah? Ya, airnya mengalir dengan deras. Pertanyaan saya, siapakah yang mengalirkan aliran air sungai itu? Ya, jawabannya adalah aliran air sungai itu sendirilah yang mengaliri aliran air sungainya. Ribet nggak sih? Ya, kira-kira kayak gitu. Jadi siapakah yang menciptakan hukum karma? Ya, kondisi-kondisi inilah yang ada di alam semesta yang menciptakan terjadinya hukum karma. Dan hukum karma bisa disebut dengan hukum ketupat ya, yang tidak terkena ketupat, tidak terkena keadaan, waktu dan tempat. Bisa terkena kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Mau percaya, nggak percaya, hukum karma berjalan terus. Setiap detik hukum karma berjalan terus. Ya, seperti itu. Nah, baik. Nah, ini ada gambarnya. Jadi ketika seseorang mendorong, nanti dia akan terkena dirinya sendiri, ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita masuk dalam Buddhis, ya. Sang Buddha sendiri dalam Anggutara Nikaya 3, ya, ayat 415, beliau bersabda bahwa, oh para biku, kehendak untuk berbuat atau cetana, itulah yang kami namakan kama. Ya, jadi kehendak. Apa sih kehendak itu? Niat, ya. Jadi kalau ada perbuatan lalu ada niatnya, itu disebut kama atau karma. Kama bahasa Pali, karma bahasa Sanskerta, artinya sama, perbuatan. Saya ulang ya. Apa sih yang disebut dengan karma atau kama? Perbuatan yang ada niatnya. Misalnya kita melihat orang yang kita benci, kita samperin, kita gaplok dia. Ini yang jelek, jangan ditiru ya. Plok, itu karma nggak? Iya dong karma. Kan dia ada niatnya, ada perasaan untuk melakukan itu. Lalu ada contoh yang lain nggak yang bukan karma? Ada. Misalnya
dia mendatangi orang yang tidak dia sukai, misalnya ya. Lalu dia niatnya mau menolong orang yang tidak dia sukai, ya. Wah, ini orang luar biasa. Misalnya di bajunya itu ada kecoa di belakangnya. Nah, dia mau ngebuang nih, niatnya mau ngebuang, tapi kakinya kepleset. Kepleset. Akhirnya bukannya dia ngebuang apa kecoanya, malah seperti orang ngegebug, ya, ngegebug, kecoanya mati juga. Gebug, brok gitu. Tapi belakangnya sebelum dia nyampe ke orang yang dia nggak sukai itu, dia niatnya mau menolong. Tapi dia kepleset, akhirnya tangannya mengenai punggung belakang orang yang tidak dia sukai dan pas di situ ada kecoanya juga mati ya. Lalu karena kepleset keras juga tuh gebukannya. Bluk gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah orang itu berbuat jahat? Jawabannya tidak. Karena niat awal, walaupun emang dia nggak suka sama orang itu, tapi dia ada rasa kasihan, mau membuang. Dan juga tidak ada niat untuk membunuh kecoa. Untuk menyingkirkan saja sebenarnya, tapi entah kenapa kakinya kepleset. Ya, jadi kegebuglah orang itu, kecoanya mati pula. Kira-kira dia membunuh atau memukul tidak? Jawabannya kalau menurut ajaran Buddha, tidak. Dia tidak melakukan karma buruk, tidak melakukan perbuatan buruk ya karena dia nggak punya niat ya atau cetana atau kehendak seperti itu ya. Nah, lanjut. Dalam diri manusia sebenarnya bukan hanya manusia ya, semua makhluk ya, cuman yang paling gampang manusia. Dalam diri manusia itu kita punya tiga saluran untuk berbuat baik maupun jahat. Apa saja? Kita bisa melakukan perbuatan lewat pikiran, kita bisa melakukan perbuatan dengan ucapan, dan kita bisa melakukan perbuatan atau karma lewat jasmani. Tentunya dengan niat atau kehendak. Ya, lagi-lagi kunci utamanya punya niat nggak? Niatnya apa? Gitu ya. Nah, itulah yang menentukan nanti dia dikatakan satu perbuatan dan nanti arahnya baik apa buruk. Kira-kira seperti itu. Ya, kita lanjut. Nah, niat ini ada dua macam. Ada niat baik, nanti pasti kalau niatnya baik, perbuatannya baik. Ada niat buruk, nanti pasti arahnya dia berbuat buruk. Jadi, kalau kita bicara tentang karma atau kamma, ada dua jenis. Yang artinya perbuatan itu ada perbuatan baik dan ada perbuatan buruk. Ya, tergantung dari niatnya masing-masing. Ya, selanjutnya, nah ya, ini saya perjelas lagi niat atau kehendak yang tadi ya, kita bisa melakukan karma lewat pikiran, lalu pikiran juga bisa baik, pikiran bisa buruk. Apa pikiran yang baik? Ya, yaitu misalnya ketenangan, kedamaian, cinta kasih, ya, kasih sayang yang muncul dalam batin, dalam diri itu tersalurkan lewat pikiran. Nah, itu pikiran yang baik. Bagaimana dengan pikiran buruk? Membenci, dendam, kesal ya kan, dongkol, nge ngegeruwet, ngegeruwet, julid ya kan. Nah, itu pikiran-pikiran buruk. Lalu ada lagi perbuatan melalui ucapan, ya. Juga dibagi dua, ada ucapan baik dan ucapan yang buruk. Apa saja ucapan baik? Jujur, berkata sopan, lemah lembut, berbicara apa adanya, ya. Bagaimana dengan berbicara buruk? Wah, banyak ya. Ada berbohong, berkata kasar, memfitnah, ya, berkata omong kosong, macam-macam. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, perbuatan melalui jasmani. Ya, apa saja? Ada dua macam, ada yang baik, ada yang buruk. Perbuatan apa yang baik? Ya, misalnya dia berdana, ya, menolong orang, ya, apalagi banyak sekali ya perbuatan-perbuatan baik lewat jasmani. Ada apalagi perbuatan yang buruk yang tidak jangan kita lakukan ya, membunuh,
mencuri, berbuat asusila, ya, mabuk-mabukan dan lain-lain. Nah, ini yang buruk-buruk, ya. Nah, jadi hati-hati ya dengan niat karena dia akan tersalurkan lewat tiga perbuatan. Lalu dia akan muncul dengan yang baik atau yang buruk. Ya, kita harapkan sih yang baik. Nah, ini semua disebut dengan karma. Kenapa? Karena ada niatnya. Nah, ini orang-orang suka keliru, ya. Di dalam agama Buddha ada yang namanya kama dan ada yang namanya wipaka. Apa sih kama dan wipaka? Kama ini kan tadi sudah dikatakan. Kama adalah perbuatan. Wipaka ini hasil. Saya ulang ya. Kama perbuatan. Wipaka itu hasil. Kalau di bahasa Indonesianya jadinya sebab akibat. Ya. Kama itu menjadi sebab. Wipaka adalah akibat atau hasilnya. Contoh yang tadi tuh. Ada orang tertabrak mobil di jalanan. Nah, itu kama atau wipaka ya. Lagi ya, saya ulang ya. Ada orang tertabrak mobil. Itu perbuatan atau hasil. Tertabrak. Tertabrak bukan sesuatu yang dia lakukan. Tapi dia nggak tahu, lalu terjadi. Itu namanya hasil. Itu namanya akibat. Ya, baca parita di wihara atau di cetia. Baca parita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh konsentrasi, dengan penuh ketulusan, dan dengan penuh penghormatan kepada Sang Buddha. Itu kama atau wipaka. Itu perbuatan atau hasil. Itu sebab atau akibat. Nah, membaca parita artinya dilakukan, sedang dilakukan. Itu masuknya kama. Lewat apa? Lewat ucapan, membaca parita. Itu adalah apa? Adalah sebab. Nah, setelah dia membaca Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa sebanyak 3 kali, dia merasa damai. Seolah-olah ya, seolah-olah dalam psikologinya, Sang Buddha berada di dalam hati sanubarinya. Itu kama atau wipaka. Setelah membaca parita. Muncul itu. Nah, itu namanya wipaka. Itu namanya hasil atau namanya akibat dari membaca parita. Nah, jadi banyak nih ya yang orang Buddhis suka keliru ya. Misalnya kayak tadi pagi ya, saya dapat WA dari teman saya. Mister Ali, aku dapat nih kurikulum Merdeka Agama Buddha kelas 1 sampai kelas 12. Saya kirim ya ke emailnya Mister Ali. Nah, dia ngirimnya lewat grup. Begitu juga teman-teman yang lain saya kirim ya. Nah, lalu teman saya mengatakan, oh karma baik gitu ya. Ya maksudnya mungkin dia ungkapan bersyukur. Mendapatkan hal-hal yang baik. Nah, kalau kita belajar karma dan wipaka, jawabannya dia nggak cocok. Masa dia bilangnya karma baik? Emangnya dia melakukan apa? Dia kan nggak melakukan. Dia kan menerima. Dia kan dapat, sedang dapat yang baik. Harusnya, oh wipaka baik, ya. Oh hasil baik. Oh akibat baik. Nah itu boleh. Memang agak aneh ucapannya, tapi sebenarnya itu yang paling benar, ya seperti itu. Baik. Nah ini kita lihat yuk. Perbuatan, hasil, perbuatan, hasil, perbuatan. Jadi sebenarnya kenapa orang juga suka keliru antara kama dan wipaka memang jaraknya tipis ya. Contoh ya, contoh ya. Saya duduk, saya duduk. Itu kama. Hasilnya eh, saya merasa nyaman, nggak capek. Itu udah wipaka langsung. Tes cepet kan? Nah ketika saya merasa nyaman, lalu saya, oh ini enaknya kalau saya bikin konten nih, langsung kama dalam pikiran, ya. Oh, kalau saya bikin konten,
kayaknya nanti banyak orang yang mengerti nih tentang Dhamma. Saya ikut senang. Nah, itu udah wipaka lagi. Ya, jadi cepat sekali. Jadi, kama yang kita lakukan mengkondisikan wipaka muncul. Wipaka muncul, selanjutnya dia akan mengkondisikan kama muncul. Kama muncul akan mengkondisikan wipaka muncul. Kalau bahasa Indonesianya ya. Bahasa Indonesianya ini, perbuatan muncul sebagai sebab akan mengkondisikan munculnya hasil sebagai akibat. Hasil sebagai akibat akan mengkondisikan perbuatan sebagai sebab. Perbuatan sebagai sebab akan mengkondisikan hasil sebagai akibat. Ya, hasil sebagai akibat akan mengkondisikan munculnya perbuatan yang baru lagi, yang akan memunculkan wipaka lagi. Jadi emang begitu terus, bergulung-gulung. Jadi pertanyaannya, Pak, jadi setiap saat ya, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita itu punya pabrik karma dan wipaka ya, benar sekali. Dan itu lewat pikiran, lewat ucapan, perbuatan, pikiran, ucapan, perbuatan. Oh, banyak sekali ya ternyata. Nah, jadi kalau kita tahu banyaknya perbuatan yang kita lakukan dalam satu hari, apalagi sepanjang hidup, kira-kira perbuatan jenis yang mana yang akan kita lakukan? Yang baik atau yang buruk? Ya, ini ada satu rumusan, kalau perbuatan baik itu pasti menghasilkan kebahagiaan. Tetapi kalau perbuatan buruk yang dilakukan akan mengkondisikan munculnya penderitaan. Baik dan buruk, bahagia dan menderita, sesungguhnya kitalah sebagai pembuatnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Namo Buddhaya.